Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Rewasan di channelnya Muhammad Rewasan. Senang berjumpa kembali. Hari ini kita masih membahas mengenai tutorial Python. Khususnya adalah kita membahas mengenai tentang Object Oriented Programming. Jadi pemrograman berorientasi objek. Nah, di seri selanjutnya ini saya akan membahas mengenai polymorphism atau polymorphisme. Apa itu polimorfisme? Jadi polimorfisme itu adalah sebenarnya turunan sifat ya. Kalau seumpama dicontohkan dalam sebuah manusia, maka sifat seorang orang tua pasti memiliki keturunan di sifatnya anak, seperti itu. Jadi seperti itu, sifatnya anak itu pasti dapatnya dari pewarisan dari sifat orang tua. Polimorfisme adalah beberapa metode yang sama yang kita bisa gunakan dalam beberapa kelas. Jadi ada satu kelas induk yang mempunyai metode, nanti bisa digunakan di beberapa metode kelas anak. Jadi metode yang sama kita bisa gunakan di dalam beberapa kelas. Saya coba contohkan kasusnya sekarang ini tentang negara ya. Misal saya akan bikin sebuah kelas dengan nama Indonesia. Indonesia itu pasti punya ibu kota. Ibu kota dari self-nya ya. Kalau ibu kota Indonesia pasti kita print di sini ibu kotanya. Indonesia adalah Jakarta. Kemudian misalnya kita bisa tambahkan mata uangnya. Self. Mata uang Indonesia tentunya adalah rupiah. Kemudian def, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini selesai satu kelas yang sama ya yang kita buat di Python. Saya akan coba turunkan satu kelas lagi di sini. Misalnya kelas berikutnya misalnya saya sebut dengan kelas misalnya Jepang misalnya ya. Nah, saya akan lakukan hal yang sama. Cuma saya tinggal copy paste saja di sini. Ibu kota Jepang di sini adalah Tokyo. Kemudian mata uangnya adalah Jepang, adalah yen. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode yang sama di dalam beberapa kelas ya. Seperti itu. Kemudian bahasa Jepang adalah bahasa Jepang. Di bagian akhir ini baru saya akan coba lengkapi dari fungsinya. Objek Indonesia itu sama dengan dari metodenya Indonesia. Kemudian objek Jepang itu sama dengan metode dari kelas dari Jepang ya, bukan metode. Saya akan coba jelaskan di sini. Ada perulangan for. Jadi nama for-nya adalah negara ya. Negara di dalam objek Indonesia dan kemudian objek dari Jepang. Barulah saya akan coba jelaskan di sini. Kita panggil dia negara. Yang pertama kita panggil adalah ibu kotanya, kemudian yang kita panggil adalah negara, kita panggil mata uangnya, kemudian kita panggil negara dari bahasanya. Seperti ini ya. Ini saya coba clear lagi, kita coba jalankan. Karena dia berupa objek, jangan lupa ditambahkan kurung. Di sini juga tambahkan kurung, di sini juga kurung. Kita coba jalankan. Nah, maka dapat di sini ya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, mata uang Indonesia adalah rupiah, bahasanya Indonesia, ibu kotanya Jepang adalah Tokyo, mata uang Jepang adalah yen, kemudian bahasanya Jepang. Jadi kita bisa menggunakan beberapa metode yang sama di kelas yang berbeda. Jadi kita simpan saja kelas ini, simpan dengan nama, masih di tutorial Python ya. Tentunya polymorphisme direktorinya saya simpan dengan nama file adalah poly1 ya, polymorphisme 1. Saya akan coba contohnya satu lagi untuk bisa lebih memahami lagi ya. Kita akan berbicara tentang namanya hewan.
Pertama, saya akan bikin sebuah kelas dengan nama kelas namanya kucing. Nah, kelas kucing itu pasti punya namanya dan tentu adalah usianya ya. Self nama sama dengan saya kasih dengan nama. Self usia saya kasih dengan nama usia. Ini kita belum tentukan berapa nilai parameter nama dan usia dari kucing tersebut. Nanti kita tentukan di akhir ya. Kemudian tambahkan metode lagi. Saya tambahkan metodenya dengan nama info. Berarti saya akan berbicara di sini print hello. Nah, biasanya nama saya siapa? Nama kucingnya siapa misalnya? Hello, saya kucing. Nama saya adalah, saya kasih kurung seperti ini. Self titik nama. Jangan lupa metodenya juga bagian dari self ya. Hello, nama saya adalah self nama. Usia saya misalnya self titik usia. Kita tambahkan di sini tahun misalnya ya. Seperti ini. Usia saya adalah self usia, dapatnya self dari usia ya, tahun. Kemudian, tentu suara kucing itu, kucing punya suara ya, suara. Sekarang kita tentukan. Kalau kucing itu punya suaranya adalah, tentu adalah print meow gitu ya. Nah, seperti itu. Ini selesai satu kelas dengan nama kelas kucing. Berikutnya saya kasih dengan nama kelasnya adalah kelas kambing. Tentu di sini saya copy lagi. Ini selfnya sama, nama dan usia. Nama sama dengan nama usia. Variabel nama dan usia juga sama. Kemudian tentang infonya tentu kita bedakan. Di sini kita tentukan di sini hello, saya kambing. Nah, nama saya adalah self nama, usia saya self usia tahun. Kemudian saya tambahkan suaranya lagi ya. Suara saya, kalau suara saya berarti pasti bunyinya adalah mbek gitu ya. Nah, ini sudah selesai dua buah kelas. Sekarang baru kita set parameternya. Kucing sama dengan kucing satu lah ya, dibedakan. Kalau ini kucing cat ya, berarti ini kucing satu deh. Kalau ini baru kucing. Saya kasih namanya misalnya Cathy. Cathy itu usianya 2 tahun seperti itu ya. Kemudian kambing satu. Kambing satu itu adalah kelas dari kambing. Kambing itu biasa dikasih dengan nama apa ya? Misalnya kambingnya namanya Sierra. Nah, misalnya. Keren nama kambingnya, Sierra. Usianya 3 tahun. Sekarang kita lakukan perulangan. For hewan in kucing satu dan kambing satu. Yang pertama kita akan coba jalankan dulu suaranya dulu. Kucing satu dulu. Kucing satu titik suara. Jalankan suaranya. Oh, karena sudah hewan ya, jadi jangan kucing lagi ya. Hewan, munculkan suaranya. Kemudian hewan, munculkan infonya. Nah, jadi kalau ada suara pasti muncul infonya apa, suara apakah itu. Hewan, munculkan suaranya lagi. Seperti itu ya. Nah, kalau begitu kita coba jalankan. Ini saya clear dulu ya. Nah, muncul ya. Meow. Nama saya kucing. Cuma self namanya tidak muncul ya. Kita cek dulu kenapa self namanya tidak jalan. Seharusnya saya di sini saya tambahkan F ya. F. Hello, saya kucing. Nama saya adalah self nama. Jadi saya tambahkan F seperti ini.
Halo, saya Kucing. Nama saya siapa? Saya coba jalankan satu dulu ya. Oh, jalan, Katie ya. Usia saya berapa? Berarti ini saya tambahkan lagi di sini. Nah, seperti itu. Hello, nama saya Kambing. Nama saya adalah save nama dan save usia. Saya clear lagi. Oke, saya coba jalankan endingnya. Kita print. Nah, maka muncul di sini meong. Nama saya Kucing. Nama saya adalah Katie. Usia saya 2 tahun. Meong. Nah, gitu. Baru muncul Mbak. Nah, hello. Saya Kambing. Nama saya adalah Sierra. Usia saya 3 tahun. Mbak. Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, jadi kita sudah memahami di sini apa itu polimorfisme. Polimorfisme itu adalah beberapa function yang sama di dalam sebuah kelas. Nah, saya rasa cukup tutorial hari ini. Sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di seri berikutnya. Seri berikutnya nanti kita akan bahas mengenai inheritance ya. Masih dari sifat dari OOP itu sendiri. Demikian dari saya. Bye.